Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur, yang terhormat para PJU Polres Lombok Timur, yang kami hormati para alim ulama dan para tuan guru atau utusan organisasi masyarakat, di antaranya yang pertama yaitu Bapak Tuan Guru Haji Abdullah Husni LC dari organisasi masyarakat As-Sunnah. Kemudian yang kedua, Ustadz Fathur Rahman, SPDI dari Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur. Yang ketiga, Ustadz M. Zainul Muradi, SHI dari Organisasi Masyarakat Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Yang keempat, Ustadz Lalu Muhammad Said Kiha, SPD dari Organisasi Masyarakat Nahdlatul Wathon. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu Ustadz Musta'in Nasrullah dari Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama. Kemudian Ustadz Haji Parjono dari Majelis Mujahidin Indonesia Lombok Timur. Selanjutnya yaitu Aibtu Miftahudin SAG dari Dai Kamtibmas Polres Lombok Timur. Serta tidak lupa pula yang kami hormati yaitu para partisan virtual, yaitu bapak-bapak para camat, para kapolsek jajaran, kemudian para kepala desa atau lurah se-Kabupaten Lombok Timur, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin peserta tablik akbar virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka pelaksanaan tablik akbar virtual, yaitu dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Untuk lebih barokahnya kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai informasi kepada seluruh hadirin dan pemirsa bahwa giat tablik akbar virtual ini diikuti oleh 254 masjid yang ada di tiap-tiap desa atau kelurahan se-Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, sambutan Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur kepada Bapak AKBP Tunggul Sinatrio SIK MH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Tuan Guru Haji Abdullah Husni LC. Beliau adalah merupakan salah satu sahabat saya. Alhamdulillah hadir di sini dan sekaligus beliau bertindak sebagai penceramah. Kemudian beliau dari yang mewakili dari organisasi masyarakat As-Sunnah Kabupaten Lombok Timur. Kemudian yang saya hormati, yang terhormat dan saya muliakan juga orang tua kami, Bapak Ustadz Haji Parjono dari Ormas Majelis Mujahidin Indonesia. Mohon izin.
Pak Ustadz hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Bapak Ustadz Fatur Rahman, SPDI, yang mewakili Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, hadir juga di sini, alhamdulillah. Selanjutnya yang terhormat dan saya muliakan Bapak Ustadz Zainul Muradi, sahabat saya, SHI dari NBDI. Luar biasa, beliau selalu hadir tengah-tengah kita, Masya Allah. Kemudian yang terhormat juga yang saya muliakan Pak Ustadz Lalu Muhammad Said, CRH, SPD. Beliau yang wakil dari Nahdlatul Wathon hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah juga sahabat kental saya yang beberapa kali juga pernah mengikuti kegiatan Jumat Berkah dengan Polres Lombok Timur, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yang mewakili dari Muhammadiyah Bapak Haji Yusuf Sulaiman dan diwakili oleh rekannya, hadir juga di sini Bapak Ali. Kemudian Ustadz Mustain Nasrullah, beliau salah satu wakil dari Nahdlatul Wathon Kabupaten Lombok Timur, hadir juga di tengah-tengah kita. Dan salah satu Ustadz Polres Lombok Timur, itu Ustadz Miftahuddin, sarjana agama, dan hadir juga di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini hadir pula dalam virtual, antara lain Bapak Bupati Kota Lombok Timur, mohon izin Bapak, yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya. Kemudian sahabat saya, Bapak Dandim, Kota Lombok Timur juga hadir, barusan WhatsApp saya. Beliau juga melihat dari jauh. Beliau saat ini sedang ada di Mataram. Alhamdulillah, Bapak Dandim, Letkol Infanteri Agus Joni, hadir juga dalam virtual. Kemudian abang saya, Pak Kajari, Kabupaten Lombok Timur, Bapak Irwan. Kemudian selanjutnya sahabat saya, Pak Sekda, Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Taufik Juwaini, sahabat saya. Dan yang saya hormati seluruh jemaah, seluruh Bapak-Bapak Ibu sekalian, para tuan guru, para ustadz, tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir baik lewat Zoom meeting dan juga menggunakan Facebook Polres Lombok Timur ataupun Instagram, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Pertama-tama mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridhonya lah kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Pak Ustadz, Tuan Guru, Ampura. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah kegiatan ataupun 6 kali kegiatan ini kita gelar di Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah, saya melihat dari rating, baik itu dari Facebook, Instagram, dan juga dari Zoom meeting, alhamdulillah sudah banyak peningkatan. Dan banyak juga di luar sana masyarakat ataupun bahkan di luar provinsi, bahkan di luar negeri, kegiatan ini diapresiasi oleh beberapa komponen-komponen masyarakat. Artinya apa? Bapak-bapak, para hadirin sekalian, hadirat sekalian, bahwa ukhuwah Islamiyah di Kabupaten Lombok Timur mudah-mudahan bisa terus dilaksanakan, bisa terus dilanjutkan, dan dilakukan secara ikhlas sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Beberapa apresiasi yang diberikan kepada kami selaku mewakili masyarakat Kabupaten Lombok Timur, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada seluruh netizen,
yang sudah memberikan ucapan apresiasi, dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini juga bisa dilakukan di seluruh tempat-tempat kabupaten-kabupaten, sehingga ukhuwah Islamiyah ini benar-benar bisa terwujud dalam aktivitas-aktivitas kita, baik itu aktivitas dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di segala macam event, segala macam kegiatan, dan menjadikan rasa toleransi ini benar-benar nyata terjadi di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirin hadirat sekalian, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah SWT. Kami seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur sengaja memberikan ajaran-ajaran, pengetahuan-pengetahuan ini yang insya Allah tujuannya adalah untuk memberikan pandangan-pandangan positif bagi umat Islam yang selama ini umat Islam selalu terpojok dari adanya berita-berita hoax, adanya dari berita-berita miring. Dan saat inilah kita tunjukkan bahwa kita sebagai umat muslim yang cerdas, umat Islam yang pintar, pandai, bahwa isu-isu di luar, pencemoohan di luar, ini bisa kita gambarkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Artinya apa? Sikap intoleran, sikap radikalisme, ini tidak ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, insya Allah. Oleh karena itu, sekali lagi kami tidak bosan-bosannya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh netizen atas dukungannya dan apresiasinya dalam kegiatan ini. Yang mana niat kami adalah tidak lain, adalah sebagai ikhtiar untuk melaksanakan dakwah, baik itu dari ormas mana saja, dari kelompok mana saja, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Kemudian bapak-bapak, ibu sekalian, para netizen yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah SWT. Jadikanlah ini menjadi permakluman bagi kegiatan kita semua dalam kita melaksanakan ibadah sehari-hari dengan mengutamakan adanya toleransi, baik itu toleransi antar kelompok Islam itu sendiri, toleransi antar umat beragama, dan toleransi kita antar bangsa yang dalam konsep Islam kita kenal dengan nama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah Watoniyah. Dan semoga kita semua, seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, seluruh masyarakat negara Republik Indonesia, dan seluruh manusia di dunia ini, insya Allah semuanya selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian penyampaian kami dalam kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Saya akhiri tutup kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin jamaah tablik akbar virtual yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti yaitu dakwah virtual, sekaligus nanti mohon kesediaan sebagai membaca doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Abdullah Husni LC dari Organisasi Masyarakat As-Sunnah Lombok Timur. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kapolres beserta jajarannya, maaf yang tidak hafal niki satu persatu beserta jajarannya, alhamdulillah. Para perwakilan dari organisasi masyarakat yang ada di Lombok Timur, alhamdulillah. Demikian pula perwakilan dari Kementerian Agama Lombok Timur dan yang mengikuti dengan virtual, Ayahanda Bapak Bupati Lombok Timur yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para seluruh hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah penghormatan yang luar biasa untuk kami bisa diberi izin dan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan agama kita, yang mudah-mudahan niki bisa mempererat ukhuwah Islamiyah kita sesama kaum muslimin di Lombok Timur ini khususnya, dan Indonesia secara umum insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah, para hadirin dan hadirat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini adalah agama ihsan. Agama yang menganjurkan kita berbuat baik kepada apapun dan kepada siapapun. Agama yang menganjurkan kita selalu untuk berbuat baik kepada siapapun juga, bahkan kepada apapun juga. Kenapa demikian? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, pencipta kita, dialah yang maha baik. Dialah yang maha berbuat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 6 sampai ayat 9. Allah berfirman, "Dzalika alimul ghaibi wasyahadah al-azizur rahim." Dialah Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib dan yang nampak. Dan dialah yang maha perkasa dan maha penyayang. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memperindah segala ciptaannya, dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Penciptaan kita manusia dimulai oleh Allah dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'im mahin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi manusia ini dari keturunan-keturunan yang diciptakan dari air yang hina, yaitu air mani. Tsumma sawwah, kemudian dialah Allah yang menyempurnakan penciptaan kita. Wa nafakha fihi min ruhi, kemudian dialah Allah yang meniup ruh kepada jasad tersebut. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian dialah Allah yang menjadikan bagi kita pendengaran. Wal absar, dialah Allah yang menjadikan bagi kita penglihatan. Wal afidah, dialah Allah yang telah menjadikan bagi kita hati-hati ini. Qalilam ma tashkurun, tapi sangat sedikit sekali dari kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa kita ambil faidah bahwasanya semua kebaikan yang ada pada diri kita ini sumbernya dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita terima niki adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini niki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan atas dasar nikmat dari Allah.
kita bisa minum atas dasar nikmat dari Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, jasanya yang tiada tara kepada kita. Agama ini, agama Islam turun dari zat yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkin akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua nikmat yang kalian rasakan sekarang ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba tidak bisa keluar dari nikmat Allah. Dia tidur atas nikmat Allah, dia bangun atas nikmat Allah, dia kesana kemari tidak bisa luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Inilah dia Rabb kita. Inilah dia Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha baik. Kemudian zat yang maha baik memerintahkan kita untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik kepada segala hal, kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Harapkanlah dengan apa yang engkau diberikan oleh Allah ini, harapkan dia daral akhirah, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Gunakan apa yang engkau diberikan oleh Allah ini untuk menggapai kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Kemudian Allah mengatakan wa ahsin, dan berbuat baiklah kalian kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada segala hal. Bahkan kepada siapapun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia menceritakan sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan, telah memerintahkan kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Allah merintahkan kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah cerita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin. Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang, wadi'in rijlahu ala safhati syatin. Orang ini sudah meletakkan kakinya di leher kambing yang akan dia sembelih. Dia ingin menyembelih kambing dan dia sudah meletakkan kakinya di leher kambing tersebut untuk disembelih. Wa huwa yuhiddu syafratahu, sudah melakukan hal seperti itu, baru dia asah pisaunya untuk menyembelih. Wa hiya talhadhu ilaihi bi basarihi, sedangkan kambing tersebut melihat orang yang akan menyembelihnya. Melihat pisau yang dia asah itu, kambing itu melihat pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya. Itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala qabla hadza?" Kenapa tidak engkau asah dulu pisaumu sebelum melakukan ini? Sebelum engkau menidurkan kambingmu dan menginjaknya dengan kakimu untuk menyembelihnya. Kenapa sebelum itu engkau asah dulu pisaumu, baru kemudian ditidurkan? Kenapa setelah ditidurkan, diinjak, mau disembelih, baru mengasah? Kemudian beliau mengatakan, "Au turidu an tumitaha mautat?"
Ataukah kamu ini ingin membunuhnya berkali-kali ini? Dalam arti begitu dia melihat pisau diasah, pisau yang akan digunakan menyembelihnya, ini seolah-olah sudah kematian buat dia. Belum lagi disembelih. Nabi kita mengatakan, apakah engkau ingin membunuhnya berkali-kali ini, kambing ini? Inilah dia, ya, kebaikan Islam. Kepada hewan saja kita disuruh berbuat baik kepada hewan. Bahkan bukan kepada hewan yang akan disembelih. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, fahal minal ma'qul liman yuhsinu fil dzabhi alla yuhsina fil hayat. Apakah masuk akal orang yang sudah berbuat baik di saat menyembelih, kemudian dia tidak berbuat baik dalam kehidupannya? Tentu tidak masuk akal. Islam memerintahkan kita berbuat baik kepada hewan sembelihan kita. Ini hewan yang akan kita sembelih, kemudian kita masak dia, kita bakar dia, kemudian kita makan dia. Kepada hewan seperti ini kita disuruh berbuat baik. Maka bagaimana lagi kepada yang lain? Bagaimana lagi kepada manusia? Ada sebuah cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin. Ada seseorang, dia berjalan di sebuah jalan, ishtadda alaihi al-'atash. Tiba-tiba dia merasa haus laki-laki ini. Fawajada bi'ran. Kemudian dia menemui sebuah sumur, fanazala fiha, dan dia turun ke sumur itu. Kalau mungkin kan kita ada katrol tinggal digeret, atau mungkin ada mesin bor tinggal diketek mesinnya langsung naik airnya. Kalau dulu tidak perlu turun untuk ngambil air. Akhirnya dia turun orang ini, ya, fasyariba. Setelah dia turun, dia dapat air, naik, kemudian dia minum. Tsumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu tsara minal 'atash. Begitu dia keluar, dia melihat seekor anjing. Anjing ini dia sudah ya'kulu tsara. Dia menjilat-jilat tanah-tanah yang agak basah. Kenapa dia menjilat tanah yang basah? Minal 'atash, saking hausnya anjing tersebut. Tidak ada air, yang dia dapati hanya tanah yang basah. Akhirnya dia jilat itu tanah basah itu. Melihat hal ini, faqala ar-rajul, laki-laki itu mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu minal 'atashi mithla alladhi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini telah merasakan haus yang seperti yang aku rasakan tadi. Tadi juga aku haus. Dan anjing ini sekarang dia haus. Fanazalal bi'ra. Kemudian laki-laki ini turun ke sumur itu lagi. Famala'a khuffahu ma'an. Dia turun ke sumur, tapi dia tidak tahu mau ngambil air dengan apa. Kalau pakai tangan, gimana caranya naik nanti? Akhirnya dia buka sepatunya. Kemudian dia isi sepatunya itu dengan air sumur. Dia kemudian bawa sepatunya yang berisi air itu ke atas. Ya, untuk apa? Dikatakan di sini famala akhuffahu ma'an thumma amsakahu bifih. Dia penuhi sepatu itu dengan air, kemudian sepatu itu dia gigit dengan mulutnya, kemudian dia naik keluar dari sumur. Hatta raqiya fasaqal kalba. Dia naik kemudian memberi minum kepada seekor kambing tadi. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Nabi kita kemudian mengatakan, Allah berterima kasih kepada laki-laki itu. Faghafara lahu, kemudian Allah mengampuni laki-laki tersebut. Subhanallah, seekor anjing ini berbuat baik kepadanya. Maka Allah akan berterima kasih kepada kita. Yang berterima kasih ini Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang memiliki alam semesta. Berterima kasih kepada kita. Subhanallah. Luar biasa sekali.
Dengan gara-gara apa? Hanya berbuat baik kepada seekor anjing. Subhanallah. Ya qalu, mendengar hal itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajra? Ya Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada hewan-hewan? Faqal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Berbuat baik kepada semua yang basah hatinya, berbuat baik kepadanya ajrun, maka akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Padahal ini berbuat baik kepada anjing, kepada anjing. Yang dia ini liurnya najis mughalladhah, yang luar biasa kenajisannya. Tapi berbuat baik kepadanya justru mendapatkan terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada apapun, bahkan kepada siapapun, di saat seseorang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan apa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa ayat, bahkan sangat banyak sekali, yang menunjukkan tentang ganjaran bagi orang yang berbuat baik secara umum. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Berarti berbuat baik ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik adalah salah satu jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, marilah kita berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian berbuat baik juga salah satu sebab untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pemahaman tentang agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, "Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma." Begitu Nabi Yusuf telah beranjak dewasa, maka kami berikan kepada dia kebijaksanaan hukum, memahami agama Allah, wa ilma, dan kami berikan dia ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti inilah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Kemudian berbuat baik sebab untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Bukankah balasan berbuat baik itu melainkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Dari sini, dari ayat-ayat ini dan banyak ayat-ayat yang lain lagi menunjukkan bahwasanya seseorang di saat dia berbuat baik, justru yang pertama kali akan merasakan dampak dari kebaikan itu adalah dirinya sendiri. Di saat dia berbuat baik kepada apapun, justru yang pertama kali merasakan kebaikan itu siapa? Dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian ini berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Dan jikalau kalian berbuat buruk juga, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Berarti seseorang di saat dia berbuat baik kepada apapun, itu justru akan kembali manfaatnya kepada dirinya sendiri. Oleh karenanya mari jangan kita bakhil terhadap diri kita sendiri. Jangan kita pelit terhadap diri kita sendiri. Dengan cara apa? Mari dengan cara berbuat baik kepada segala hal, berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya, jangankan kepada manusia, tadi saja kepada hewan. Berbuat baik mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan maaf kepada anjing
Kita berbuat baik justru akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Dan dengan cara kita semua sadar akan hukum Islam ini, sadar akan syariat Islam ini, sadar akan berbuat ihsan ini, semua kita kemudian sama-sama berbuat baik kepada yang lain. Semua berbuat baik kepada yang lain, otomatis akan tercipta ukhuwah yang luar biasa. Otomatis akan tercipta persatuan yang sangat kuat. Otomatis bangsa kalau sudah sama-sama berbuat baik satu sama lain, otomatis dia akan menjadi bangsa yang sangat kuat. Sebaliknya, kalau sudah berbuat keburukan kepada satu sama lain, kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang akan roboh, runtuh semuanya. Oleh karena mari ya, dengan ceramah yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa kembali mengingat, kita bisa kembali bermudzakarah, kembali mengingat firman-firman Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama berbuat kebaikan, kebaikan yang kita niatkan dia benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya tentunya akan tercipta salah satu manfaatnya buat kita di dunia ini, akan tercipta ukhuwah Islamiyah yang luar biasa ya antara satu dengan yang lain. Dengan terciptanya ukhuwah Islamiyah, maka negara kita tentunya akan menjadi negara yang kuat insya Allah. Inilah dia Islam. Islam yang penuh dengan kebaikan, Islam yang turun dari zat yang maha baik, mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan, bahkan telah menyiapkan ganjaran dan upah bagi kita di saat kita berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Ini dia mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Niki bisa memotivasi kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan mudah-mudahan ini yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sesuatu yang penuh berkah insyaallah, memberikan kebaikan bagi kita semua ya, mendorong kita untuk melakukan segala kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan kebenaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mampu menjalankan kebenaran tersebut. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita, mengabarkan kepada kita, memberi kita ilmu tentang jalan-jalan keburukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk menghindari keburukan-keburukan tersebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita akhiri sebagaimana yang disampaikan tadi oleh MC dengan doa ya, dan doa yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis agar segala kebaikan yang ada di dalam majlis niki bisa kita dapatkan, dan agar kita terhindar dari segala keburukan yang ada di dalam majlis niki. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para hadirin hadirat, para jamaah tabligh akbar virtual yang kami hormati. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru tadi dapat kita pedomani dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Untuk lebih berkahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama menutup dengan melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama keluarga besar Polres Lombok Timur, kami menyampaikan dan apresiasi terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu, baik yang ada di Masjid Polres Lombok Timur maupun yang berada di masjid-masjid di seluruh desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Dan permohon maaf apabila ada kehilapan selama berlangsungnya acara kita pada malam hari ini. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.